Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1649 sampai tahun 1652 bab 1649 dilihat melalui, benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Lalu bagaimana kamu bisa selamat dari tangan Jiang Biao? Ekspresi wajah Qin Weijun agak bingung, lagi pula, dia masih memahami kekuatan Jiang Biao. Terlebih lagi, Jiang Biao memiliki banyak bawahan yang kuat. Fendi Zanders pergi ke rumah Chen sendirian, jadi dia merasa Fendi Zanders sama sekali bukan lawan Jiang Biao. Ini juga merupakan hal paling aneh yang dilakukan Qin Weijun sekarang. Wanita itulah yang menyelamatkanku. Kekuatan wanita itu sangat menakutkan. Dia langsung membunuh Jiang Biao dan bawahannya. Fendi Zanders memandang Qin Weijun dan berkata, seorang wanita. Qin Weijun tidak bisa menahan sedikit cemberut ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, apakah kamu kenal wanita ini? Saya tidak kenal wanita ini. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian melanjutkan, wanita ini sepertinya juga tidak mengenalku. Dia bilang dia adalah seorang pembunuh. Seseorang memberikan uangnya untuk membunuh Jiang Biao. Dia menyelamatkanku hari itu, tapi dia hanyalah seorang pembunuh. Itu hanya kebetulan, tetapi setelah saya memberinya sejumlah uang, dia melepaskan saya. Jadi begitu, jelaskan penampilan wanita itu kepada saya. Setelah Fendi Zanders mengingatnya sebentar, dia memberitahu Qin Weijun tentang situasi umum wanita itu. Qin Weijun tersenyum sedikit setelah mendengarkan penjelasan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, wanita yang kamu temui bernama Hong Lan. Hong Lan. Setelah Fendi Zanders mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan cemberut, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu benar, Hong Lan mungkin satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil tugas membunuh Jiang Biao, bahkan jika Anda melihat seluruh Yanjing. Qin Weijun berkata dengan lembut. Siapa Hong Lan? Ini. Fendi Zanders bertanya pada Qin Weijun dengan beberapa keraguan. Saya tidak tahu persis siapa Hong Lan ini, tetapi Hong Lan mengaku sebagai pembunuh nomor 1 di Yanjing, tetapi keberadaannya selalu sangat misterius, dan tidak mudah untuk menghubunginya. Qin Weijun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, seharusnya orang-orang dari keluarga besar lain di Yanjing ingin menyerang keluarga Chen, tetapi mereka khawatir dengan kekuatan Jiang Biao, jadi mereka menemukan Hong Lan dan membunuh Jiang Biao, dan kebetulan kamu adalah orangnya hari itu. Saya baru saja membeli yang murah. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Tidak peduli apa, keberanianmu memang tidak kecil. Kamu tidak hanya masuk ke ruang rahasia keluarga Chen, tetapi juga menyandera Chen Xiaowu. Jika itu orang lain, kamu akan mati berkali-kali. Qin Weijun berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Keberuntunganku sangat bagus. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Qin Weijun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, saya harap Anda dapat melindungi cucu perempuan saya di masa depan. Saya tidak bisa hidup lama, orang yang tidak bisa saya lepaskan dalam hal ini dunia mungkin adalah cucuku. Kakek Qin, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi Qin Lan. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Dan Qin Weijun menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, saya tahu bahwa Anda dan Qin Lan bukanlah pacar, dan Anda hanya membantu Qin Lan bertindak kali ini, gadis konyol ini hanya ingin saya merasa nyaman. Tapi bagaimana bisa aku tidak mengetahui tipuan kecil kalian berdua ini? Setelah mendengar kata-kata Qin Weijun, Fendi Zanders membeku di tempatnya lagi, matanya dipenuhi keterkejutan, karena Fendi Zanders tidak menyangka Qin Weijun mengetahui segalanya, dan dia bahkan mengetahui bahwa dia bertindak dengan Qin Lan. Aku masih tidak menyembunyikannya darimu. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Tidak masalah, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Qin Weijun menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, meskipun kamu bukan pacar Qin Lan, karena gadis ini Qin Lan dapat membawamu ke sini, itu berarti dia masih sangat mempercayaimu, jadi aku harap kamu akan melindungiku di masa depan. Saya akan. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Juga, Qin Lan tidak perlu tahu tentang percakapan kita berdua. Karena Qin Lan ingin bertindak untukku, maka aku hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, dia akan merasa tidak enak pada dirinya. Hati. Qin Weijun memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Tapi Fendi Zanders memandang lelaki tua di depannya, dan tiba-tiba merasakan rasa bersalah di hatinya. Dia merasa bahwa dia tidak boleh menipu orang tua ini. Tapi sekarang setelah banyak hal terjadi, tidak ada gunanya dia menyesalinya. Oke, kalau tidak ada yang lain, kamu boleh pergi, aku harus istirahat juga. Qin Weijun berkata kepada Fendi Zanders dengan suara lelah. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Qin Weijun, dia kembali ke kamarnya. Begitu Fendi Zanders memasuki ruangan, Qin Lan mengikutinya masuk, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup, apa yang kakekku katakan padamu tadi? Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Lan. Dia merasa lebih baik tidak memberitahu Qin Lan apa yang dikatakan Qin Weijun, jika tidak, Qin Lan pasti akan merasa sangat bersalah.
Sebenarnya, aku tidak mengatakan apapun kepadaku. Aku hanya menyuruhku untuk membiarkan aku melindungimu dan hal-hal seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Qin Lan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, kamu telah menyelesaikan tugas sekarang, kamu dapat kembali. Tidak, saya baru saja menyelesaikannya masalah bagimu di sini, jadi kenapa kamu tidak mengantarku pergi? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan tanpa berkata-kata. Aku tidak akan mengusirmu, tapi aku khawatir jika kamu terus tinggal di sini, kamu akan mengungkapkan rahasiamu. Aku berencana untuk tinggal di rumah Qin dan tinggal bersama kakekku selama beberapa hari lagi sebelum kembali. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Saya mungkin tidak bisa pergi untuk saat ini. Saya belum mendapatkan hard drive Wei Yong. Saya akan pergi setelah saya mendapatkan hard drive Wei Yong. Bahkan jika Fendi Zanders meninggalkan keluarga Qin sekarang, dia tidak punya tempat untuk pergi, dan fakta bahwa Fendi Zanders dan Qin Lan bertindak telah terungkap, dan ada pembunuh di keluarga Chen yang ingin membunuh Fendi Zanders, jadi dia merasa bahwa merupakan ide bagus baginya untuk tinggal di keluarga Qin. Pilihan terbaik, bagaimanapun juga, para pembunuh dari keluarga Chen pasti tidak akan berani datang ke keluarga Qin untuk membunuh. Baiklah kalau begitu, tinggallah beberapa hari saja. Qin Lan berkata tanpa daya. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, keluarlah, aku lelah. Fendi Zanders menguap dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan. Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah Qin Lan pergi, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur siap untuk beristirahat. Bagaimanapun, dia telah disiksa oleh Liu Qing sebelumnya, dan dia tidak tidur selama 2 hari 2 malam, jadi sekarang dia harus mengganti tidurnya. Akhir bab ini. Bab 1650. Bab 1650 Wei Xiaoyun memanggil Jingle Bell. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak berbaring dan tidur, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah Fendi Zanders mendengar nada dering ponselnya, dia segera mengambil ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia masih menghubungkan teleponnya dan bertanya dengan lembut, "Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Wei Xiaoyun. Suara yang sangat anggun terdengar di sisi lain telepon. Nona Wei. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Nona Wei, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Apakah Anda mencari Liu Qing? Saya belum berbicara dengan Anda sekarang. Liu Qing bersama. Aku tidak mencari Liu Qing, aku mencarimu." Wei Xiaoyun berkata dengan ringan. "Kamu mencariku?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Bagaimanapun, Fendi Zanders dan Wei Xiaoyun hanya bertemu 2 kali, dan mereka belum pernah bertemu sama sekali. Fendi Zanders tidak tahu apa yang diinginkan Wei Xiaoyun darinya. Dan yang lebih penting, Fendi Zanders tidak tahu di mana Wei Xiaoyun menemukan informasi kontaknya. Hanya saja Fendi Zanders juga mengetahui bahwa Wei Xiaoyun adalah putri seorang pemimpin tingkat tinggi di Huaxia, jadi Fendi Zanders tidak berani mengabaikannya. "Benar, Liu Qing baru saja mengirimi saya sebuah dokumen. Dia berkata bahwa dokumen ini sangat penting bagi Anda, dan meminta saya untuk menyalinnya ke hard disk untuk Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Mari kita bertemu." Wei Xiaoyun berkata dengan ringan. Liu Qing menyelesaikan masalah ini begitu cepat. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut, dan dia buru-buru berkata, "Saya punya waktu sekarang, Nona Wei, di mana Anda? Saya akan mencari Anda sekarang. Mungkin akan merepotkanmu untuk datang ke rumahku. Tidak semua orang bisa masuk ke rumahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunggumu di Rising Coffee." Wei Xiaoyun berkata setelah berpikir sejenak. "Oke, aku akan segera pergi." Setelah Fendi Zanders setuju, dia langsung menutup telepon. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat bersemangat, karena dia tidak menyangka Liu Qing akan menyelesaikan masalah Chen Tianyi secepat itu. Bahkan jika misi Jing berhasil diselesaikan, Fendi Zanders hanya perlu kembali ke kota Nanyuan untuk menyebarkan berita. Wei Yong harusnya bersemangat untuk menghubungi Fendi Zanders. Fendi Zanders menemukan Qin Lan dan meminta mobil, lalu langsung menuju ke lokasi Ruixing Coffee. Ruixing Coffee merupakan kedai kopi yang sangat terkenal di Yanjing sehingga sangat mudah ditemukan. Segera Fendi Zanders menemukan kedai kopi ini. Setelah memasuki kedai kopi, Fendi Zanders sekilas melihat Wei Xiaoyun duduk di sudut. Hari ini, Wei Xiaoyun mengenakan rok pendek hitam dengan pinggul dan kemeja putih bersih di atasnya, dadanya penuh dan sangat menarik, kakinya yang indah di bawah rok dibungkus dengan stocking sutra, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Wajah Zhang Qiao memakai riasan tipis, namun meski begitu, dia tetap sangat seksi dan menawan. Namun, Wei Xiaoyun adalah wanita seksi dengan sedikit martabat, memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa dia hanya bisa diawasi dari kejauhan tetapi tidak bisa dipermainkan. Ini mungkin merupakan temperamen bawaan. Pada saat ini, Wei Xiaoyun meletakkan pipinya di tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Nona Wei."
Fendi Zanders menghampiri Wei Xiaoyun dan menyapanya dengan senyuman. Fendi Zanders, kamu di sini. Wei Xiaoyun menatap Fendi Zanders dan berkata dengan lembut, duduk. Fendi Zanders duduk tepat di hadapan Wei Xiaoyun. Dan Wei Xiaoyun tidak berbicara omong kosong, langsung mengeluarkan hard drive dari tasnya dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, inilah yang diminta Liu Qing untuk kuberikan padamu. Fendi Zanders sangat bersemangat setelah mengambil alih hard drive tersebut, karena dia tahu bahwa dia akan segera bertemu Chen Xiaohu sebelum dia berhasil mendapatkan hard drive Wei Yong. Nona Wei, terima kasih banyak, saya akan mentraktir Anda makan malam ketika saya punya kesempatan di masa depan. Setelah Fendi Zanders menerima hard drive tersebut, dia berencana untuk pergi. Dia hanya ingin segera bertemu Chen Xiaowu dan mendapatkan kembali apa yang dia butuhkan. Tidak ada kesempatan di masa depan. Aku akhirnya keluar hari ini. Kamu tidak perlu mentraktirku makan malam. Kamu bisa pergi berbelanja denganku. Karena aku tidak membawa sopir dan pengawal keluar saat aku melihatmu. Jadi kamu akan menjadi supirku. Bicara saja dengan pengawalnya. Wei Xiaoyun berkata dengan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dia membeku di tempatnya. Dia tidak menyangka wanita ini bersikap kasar. Awalnya, Fendi Zanders hanya mengucapkan kata sopan, meskipun Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk pergi berbelanja dengan Wei Xiaoyun saat ini, namun Wei Xiaoyun telah banyak membantu Fendi Zanders kali ini. Selain itu, Wei Xiaoyun memiliki identitas khusus sebagai seorang wanita. Memiliki hubungan yang baik juga merupakan hal yang baik, jadi dia tidak menolak. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah mendapatkan hard drive sekarang, jadi tidak ada bedanya apakah kita bertemu Chen Xiaohu hari ini atau besok. Baiklah, Nona Wei, kamu ingin pergi kemana, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Fendi Zanders setuju dengan sangat gembira. Pergi ke plaza perbelanjaan Dingsheng. Wei Xiaoyun berkata dengan ringan. Oke. Fendi Zanders mengangguk setuju. Dan Wei Xiaoyun membawa tasnya dan berjalan menuju luar kedai kopi. Fendi Zanders mengikuti di belakang Wei Xiaoyun seperti pengawal. Beberapa menit kemudian, keduanya masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke Dingsheng Shopping Plaza. Saat mengemudi, Fendi Zanders menoleh dan menatap Wei Xiaoyun. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata dengan lembut kepada Wei Xiaoyun, Nona Wei, saya mendengar dari Liu Qing bahwa ayahmu sepertinya. Itu benar. Wei Xiaoyun sepertinya sudah menebak apa yang diinginkan Fendi Zanders. Bertanya, dan langsung mengangguk. Aku tidak menyangka latar belakangmu begitu menakutkan. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apa yang menakutkan? Wei Xiaoyun menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, di permukaan, kelihatannya sangat indah, tapi nyatanya, saya seperti burung kenari yang dikurung di dalam sangkar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan, dan terkadang, aku masih iri pada orang sepertimu dan Liu Qing, setidaknya kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Mari kita iri satu sama lain. Fendi Zanders tersenyum. Kamu tidak dilahirkan di keluarga seperti keluargaku. Jika kamu lahir di keluarga seperti keluargaku, kamu pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Saya tidak punya kesempatan seperti itu. Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan mendesah pelan. Dan Wei Xiaoyun tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Akhir bab ini. Bab 1651. Bab 1651 suatu hal yang memalukan. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders membawa Wei Xiaoyun ke plaza perbelanjaan Dingsheng. Setelah memasuki alun-alun perbelanjaan, Wei Xiaoyun sepertinya benar-benar melepaskan nalurinya dan mulai berbelanja seperti orang gila, sementara Fendi Zanders mengikuti di belakang Wei Xiaoyun dan bertanggung jawab membawa tas. Tentu saja, Fendi Zanders juga berinisiatif membantu Wei Xiaoyun membayar tagihannya. Bagaimanapun, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, dan Wei Xiaoyun telah memberikan bantuan besar kepada Fendi Zanders kali ini. Tentu saja, Wei Xiaoyun tidak akan mempermasalahkan Fendi Zanders tentang hal-hal ini, jadi dia membiarkan Fendi Zanders membayarnya. Keduanya berkeliaran di sekitar mal selama hampir 1 jam. Akhirnya, Wei Xiaoyun melihat pialanya dengan ekspresi sangat puas, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Oke Fendi Zanders, terima kasih hari ini, kita sudah bisa kembali. Fendi Zanders menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dia akhirnya bisa meninggalkan pusat perbelanjaan ini, jika tidak, Fendi Zanders pasti akan menjadi gila jika dia terus berbelanja seperti ini. Wei Xiaoyun memimpin Fendi Zanders menuju tangga. Namun sebelum dia mengambil beberapa langkah, Wei Xiaoyun tiba-tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu langsung berjongkok di tanah, menutupi perutnya dengan kedua tangan, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Melihat ada yang tidak beres dengan Wei Xiaoyun, Fendi Zanders segera berlari ke sisi Wei Xiaoyun, dan berkata dengan lembut kepada Wei Xiaoyun, Nona Wei, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Wei Xiaoyun tersipu dan menggigit bibirnya dan menjawab dengan suara rendah. Kenapa kamu masih jongkok di sini? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan bertanya. Aku benar-benar tidak ada urusan, kalau tidak Fendi Zanders, sebaiknya kamu pergi dulu.
Wei Xiaoyun berkata dengan suara rendah. Tidak, Nona Wei, ada apa denganmu? Bagaimana aku bisa pergi bersamamu sekarang? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau aku akan membawamu ke rumah sakit? Fendi Zanders bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Wei Xiaoyun saat ini, jadi dia pasti tidak akan meninggalkan Wei Xiaoyun di sini dan pergi dulu. Fendi Zanders, aku benar-benar tidak ada urusan, pergilah dulu. Wei Xiaoyun menggigit bibirnya dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. Nona Wei, ada apa denganmu? Jika kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi, aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Ada apa denganmu? Fendi Zanders sangat mengkhawatirkan Wei Xiaoyun saat ini. Dan Wei Xiaoyun perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, sepertinya aku adalah bibiku, aku merasa tidak enak badan, pergilah dulu. Apakah kamu di sini, bibi? Fendi Zanders menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati sekarang. Aku pikir ada apa, jadi itu bibiku. Ada apa? Ya. Aku akan mengantarmu pulang. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk membantu Wei Xiaoyun berdiri. Jangan sentuh aku. Fendi Zanders secara naluriah menatap Wei Xiaoyun, dan kemudian membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia menemukan pakaian Wei Xiaoyun berlumuran darah. Meskipun Wei Xiaoyun sedang berjongkok di tanah, Fendi Zanders masih bisa melihatnya. Saat ini, Fendi Zanders akhirnya tahu mengapa Wei Xiaoyun mendesak Fendi Zanders untuk pergi lebih dulu. Setelah Wei Xiaoyun menyadari ada yang tidak beres dengan mata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih memalukan. Apa, Nona Wei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaoyun tanpa daya. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Anda tidak bisa menceritakan masalah ini, tahu? Wei Xiaoyun sendiri tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi, dan hubungan antara Wei Xiaoyun dan Fendi Zanders tidak terlalu akrab, sehingga Wei Xiaoyun kini bertekad untuk menyerah. Nona Wei, jangan khawatir, saya pasti tidak akan menceritakan masalah ini. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Wei Xiaoyun menarik napas dalam-dalam dan menatap Fendi Zanders tanpa berbicara. Nona Wei, sebaiknya kamu berdiri dulu, kamu tidak bisa melakukannya jika terus jongkok seperti ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Wei Xiaoyun merasa perkataan Fendi Zanders sangat masuk akal. Lagi pula, dia akan disalahpahami jika dia terus berjongkok seperti ini, jadi dia berdiri perlahan, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding. Cegah orang lain melihatnya di belakang. Fendi Zanders, Liu Qing selalu memujimu karena kecerdasannya, jadi cepatlah carikan cara untukku. Wei Xiaoyun tahu bahwa Fendi Zanders telah melihatnya, jadi dia tidak berencana menyembunyikannya lagi dari Fendi Zanders, dia hanya bisa berharap Fendi Zanders akan membawanya pergi secepat mungkin. Jika tidak, jika seseorang mengetahui bahwa foto tersebut diposting secara online, maka semuanya akan merepotkan. Akan lebih baik jika Wei Xiaoyun adalah gadis biasa, tetapi identitas Wei Xiaoyun sangat istimewa, dan dia juga sangat terkenal di kalangan generasi kedua kaya di Yanjing. Pusat perbelanjaan ini penuh dengan merek-merek internasional besar, sehingga banyak generasi kedua kaya yang datang. Saat ini, Wei Xiaoyun sangat khawatir dia akan bertemu dengan seorang kenalan, itu akan terlalu memalukan. Metode. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik saat ini. Saat ini, masih banyak orang yang berada di pusat perbelanjaan. Wei Xiaoyun dan Fendi Zanders setidaknya berjarak puluhan meter dari lift. Jika mereka berjalan mendekat, mereka pasti akan terlihat. Dan toiletnya jauh dari mereka berdua, jadi Wei Xiaoyun tidak mungkin pergi ke toilet untuk berganti pakaian sekarang. Fendi Zanders awalnya ingin mencari jalan dengan lebih sedikit orang, tapi sayangnya ada banyak orang di segala arah, jadi sekarang Wei Xiaoyun tidak bisa bergerak sama sekali. Selama dia bergerak, dia akan ketahuan. Fendi Zanders, apakah kamu sudah memikirkan cara lain? Melihat Fendi Zanders berdiri diam di sana, Wei Xiaoyun mengerutkan kening dan berteriak dengan nada sangat cemas. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia melihat ke bawah ke pakaian yang dibeli Wei Xiaoyun, dan buru-buru berkata, Nona Wei, mengapa kamu tidak berganti pakaian? Apakah kamu gila? Apakah kamu akan memaksaku mengganti pakaianku di depan banyak orang? Wei Xiaoyun mengerutkan kening dan berkata. Kamu bisa melilitkan pakaianmu di pinggangmu, tidakkah kamu bisa memblokir darahnya? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan. Tidak, aku memakai rok hari ini. Jika aku mengelilinginya dengan pakaian, orang pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Jika aku bertemu dengan seseorang yang kukenal, itu akan merepotkan. Wei Xiaoyun menggelengkan kepalanya lagi. Fendi Zanders melihat rok pendek di tubuh Wei Xiaoyun, dan dia juga merasa aneh menggunakan pakaian lain untuk menutupi pinggang Wei Xiaoyun, tapi itu akan menarik perhatian orang lain. Jika cara ini tidak berhasil, maka kamu bisa menutupi kepalamu dengan pakaian, agar tidak ada yang menyadari ada yang tidak beres. Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan berkata. Akhir bab ini. Bab 1652. Bab 1652 pegang aku.
Setelah Wei Xiaoyun mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat tidak bisa berkata-kata. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda memberikan nasihat yang berguna? Bahkan jika saya menutupi kepala saya dengan pakaian, orang-orang mengira saya sakit. Jika saya tertangkap sebagai pencuri, bukankah itu akan lebih merepotkan? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders tidak melakukan apapun saat ini, dan bertanya pada Wei Xiaoyun tanpa daya. Aku juga tidak tahu. Wei Xiaoyun juga sangat cemas saat ini. Meskipun Fendi Zanders sangat ingin mengekspresikan dirinya di depan Wei Xiaoyun, namun Wei Xiaoyun menolak semua metode yang dikatakan Fendi Zanders barusan, dan sekarang Fendi Zanders tidak dapat memikirkan metode yang baik apapun. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu pulang kerja di malam hari semakin dekat. Kalau menunggu sampai sepulang kerja pasti lebih banyak orang. Fendi Zanders, apakah kamu sudah memikirkan solusi yang bagus? Wei Xiaoyun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini semua salahmu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan keluar untuk memberimu hard drive apapun. Wei Xiaoyun berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Dan Fendi Zanders menatap Wei Xiaoyun, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan tidak berbicara. Sebenarnya, Wei Xiaoyun sudah memikirkan suatu cara, tetapi dia tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, jadi dia merasa cara ini tidak terlalu cocok, dan dia malu untuk mengatakannya. Awalnya, Wei Xiaoyun mengira Fendi Zanders bisa berpikir seperti ini, tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu bodoh, dan dia tidak memikirkan cara ini untuk waktu yang lama. Tak berdaya, Fendi Zanders dan Wei Xiaoyun hanya bisa terus menghabiskan waktu mereka di sini. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wajah Wei Xiaoyun menjadi semakin cemas, karena semakin banyak orang di mall. Dan Fendi Zanders juga mengatakan beberapa metode, tetapi Wei Xiaoyun merasa itu tidak akan berhasil, dan Fendi Zanders benar-benar putus asa saat ini. Fendi Zanders, jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa keluar dari pusat perbelanjaan ini sambil menggendongku. Pada saat ini, Wei Xiaoyun tidak tahan lagi, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah dengan wajah cantik memerah. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dan kemudian tergagap, Nona Wei, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda meminta saya untuk membawa Anda keluar dari sini? Ya, seharusnya tidak ada jalan lain sekarang, kan? Wei Xiaoyun tersipu dan berbisik. Tapi Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan tidak berbicara. Pegang aku, agar tidak ada yang bisa melihat darah di bajuku, dan aku bisa membenamkan kepalaku di pelukanmu, jadi tidak ada yang bisa melihat siapa aku. Menurutku ini cara terbaik, Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Tapi menurutku tidak pantas bagi kita berdua melakukan ini. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Apa menurutmu aku menginginkan ini? Tidak ada jalan lain sekarang, kita berdua hanya bisa pergi dari sini seperti ini, atau kita berdua hanya bisa berdiri di sini sampai mal tutup, tapi sekarang orang-orang di mal bersembunyi. Aku khawatir bertemu seseorang yang kukenal. Wei Xiaoyun berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Saat ini, Wei Xiaoyun tentu saja tidak ingin menggunakan metode ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan metode lain selain metode ini. Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dari atas ke bawah. Meskipun Wei Xiaoyun adalah wanita yang sangat cantik, jika Fendi Zanders diizinkan memeluknya, Fendi Zanders menganggap itu bukan apa-apa. Lagi pula, siapa yang akan membuat Anda tidak bahagia? Hanya saja Fendi Zanders tahu betul bahwa identitas Wei Xiaoyun sebagai seorang wanita cukup istimewa, sehingga Fendi Zanders masih sangat ragu. Ketika Wei Xiaoyun melihat bahwa Fendi Zanders tidak langsung setuju, wajahnya tampak tidak berdaya, dan dia berkata dengan lembut, jika kamu tidak mau, maka saya akan memikirkan cara lain, yang terburuk adalah berdiri di sini dan menunggu ayo lakukan. Bukan masalahnya menunggu seperti ini, lebih baik aku menggendongmu keluar. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Lalu kenapa aku merasa kamu terlihat sangat enggan? Wei Xiaoyun berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Bukannya aku tidak mau, tapi pria dan wanita tidak boleh saling berciuman. Jika Nona Wei dan pacarmu mengetahuinya, dia pasti tidak akan bahagia. Fendi Zanders menjelaskan. Jangan khawatir, aku tidak punya pacar. Wei Xiaoyun menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Tidak apa-apa, karena Nona Wei, kamu tidak punya pacar, maka aku tidak akan sopan. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia berjalan ke arah Wei Xiaoyun, lalu dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Wei Xiaoyun. Saat ini, postur keduanya masih sangat ambigu, Fendi Zanders menyeret pinggang ramping dan lembut Wei Xiaoyun dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menyeret kaki indah Wei Xiaoyun. Sepertinya Wei Xiaoyun dipeluk seperti ini untuk pertama kalinya, jadi dia masih sedikit gugup. Fendi Zanders berjalan menuju lift dengan langkahnya. Wei Xiaoyun langsung menyembunyikan kepalanya di depan dada Fendi Zanders, saat ini dia sangat khawatir akan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Saat ini, Fendi Zanders dapat dengan jelas mencium aroma samar tubuh Wei Xiaoyun, yang sangat menarik. Fendi Zanders juga mengendalikan otaknya untuk tidak memikirkannya. Sepanjang jalan, Fendi Zanders dan Wei Xiaoyun merasa khawatir.
Namun, keberuntungan mereka berdua masih sangat bagus, dan mereka tidak bertemu satupun kenalan. Fendi Zanders akhirnya berhasil membawa Wei Xiaoyun keluar mal dan kembali ke mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Wei Xiaoyun juga menghela nafas lega, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Kamu mengantarku pulang. Apakah tidak nyaman untuk kembali ke rumahmu? Bolehkah mobilku masuk?" Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan bertanya. Wei Xiaoyun tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melupakannya. Mobilmu tidak bisa masuk, jadi aku tidak bisa masuk. Tahu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa kembali sendirian. Nona Wei, bagaimana kalau saya mengantarmu ke hotel? Kamu bisa pergi ke hotel untuk mandi lalu pulang dengan baju ganti." Fendi Zanders tahu bahwa Wei Xiaoyun telah membeli banyak pakaian hari ini, jadi dia hanya perlu mencari tempat di mana dia bisa berganti pakaian. "Oke, antar aku ke hotel." Wei Xiaoyun sedikit mengangguk. Fendi Zanders menyalakan mobilnya, dan kemudian secara acak menemukan sebuah hotel di dekat pusat perbelanjaan yang kelihatannya cukup bagus. Fendi Zanders pertama-tama memasuki hotel sendirian dan membuka kamar, lalu membawa Wei Xiaoyun ke kamar hotel sesuai dengan metode sebelumnya. Setelah memasuki ruangan, ekspresi wajah Wei Xiaoyun tampak menjadi jelek lagi, dan dia berbaring di tempat tidur sambil memegangi perutnya. "Nona Wei, apakah perutmu tidak nyaman?" Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaoyun dengan lembut. "Sedikit." Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. "Apa, tunggu saja aku." Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia berbalik dan keluar ruangan. Dan Wei Xiaoyun tidak berbicara dengan Fendi Zanders karena sakit perut.